Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i warahmatullahi wabarakatuh. maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang ketujuh menjelang UTS, kita akan membahas tentang materi sejarah dan perkembangan studi Islam, mulai masa klasik, pertengahan, modern, dan juga kontemporer. Tentunya materi ini adalah merupakan mengakhiri materi kita sebelum UTS, jadi materi yang dari awal sampai ke pertemuan yang sekarang ini adalah merupakan materi yang akan masuk ke dalam materi-materi yang akan diujikan pada UTS minggu depan. Ya, silakan nanti bisa dilihat lagi seperti yang saya sampaikan di awal ketika kontrak belajar, bagaimana UTS-nya bentuknya. Semua materi nanti akan saya kirimkan semuanya di Google Classroom ya. Nanti materi PPT juga di Google Classroom, materi yang kaitannya dengan video nanti bisa dilihat di YouTube. Ya. Kita bahas kaitannya dengan sejarah perkembangan studi Islam. Kita tahu bahwasanya di awal kita bahas apa itu studi Islam. Studi Islam itu adalah kajian-kajian yang kaitannya dengan keislaman. Dan ini akan mencakup berbagai macam fan ilmu. Ya, bisa Islam itu dipandang melalui hukum, bisa juga Islam itu dikaji melalui pendidikan, bisa juga Islam itu dikaji melalui ekonomi, dan begitu seterusnya. Bahkan sampai kemudian integratif dengan sains, dengan ilmu-ilmu yang umum awalnya, terus kemudian mengkaji keislaman. Kayak misalkan kaitannya dengan BMKG, ya, aturan-aturan yang kaitannya dengan struktur bumi ketika mengkaji kaitannya dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang luar biasa, itu kan tandanya kiamat, ya. Dan kiamat ini bisa dikaji melalui BMKG. Goncangannya berapa besar, berapa SR, dan begitu seterusnya. Itu adalah studi Islam. Nah, nanti perkembangan-perkembangan itu kita harus tahu sejarah bahwa ada beberapa titik tekan yang terjadi perbedaan di antara zaman masing-masing zaman. Dan semakin ke sini itu akan semakin lebih integratif, ya, lebih bergabung dengan semua ilmu. Jadi semua ilmu adalah bisa mengkaji semua tentang keislaman. Nanti akan ada perspektif sosiologi, perspektif antropologi, itu masuk ke dalam studi Islam, ya. Itu yang kemudian akan ada perkembangan yang begitu luar biasa dari sejak zaman-zaman yang modern, ya, sejak 90-an sampai sekarang ini. Nah, kita yang namanya sejarah yang kita tahu ada pendekatan-pendekatan kaitannya dengan sejarah. Dan juga di dalamnya ada periodisasi. Biasanya ada periode-periode besar di situ. Kadang orang membaginya menjadi 3, kadang juga menjadi 4, dan itu seterusnya. Tergantung bagaimana perspektif sejarawan dalam mengkaji kaitannya dengan sejarah itu. Kemudian studi Islam itu ada sejarawan yang kemudian membagi periodisasinya menjadi 3. Ada periode klasik, ya, ini sejak tahun 650 sampai 1250 Masehi, itu adalah periode klasik. Kemudian ada periode pertengahan, yaitu mulai dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Kemudian ada periode modern, sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Ada juga yang kemudian membaginya itu sejak pada masa Nabi dan pada masa sahabat. Kalau yang di sini kan periode klasiknya 650 Masehi ini tentunya memang pada masa Nabi, ya, pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang kemudian sebelumnya lagi, karena sejarah-sejarah juga menyebutkan ada berbagai macam peninggalan-peninggalan dari Nabi yang lalu dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bagian dari garis besar sejarah. Tetapi pada umumnya, kalau kita mengkaji tentang keislaman, sejarah itu bermula dari Nabi, ya, bermula dari zaman Nabi Muhammad, ya, sejak tahun 600-an Masehi gitu, ya, itu sudah dimulai bagaimana kajian-kajian studi Islam itu muncul, ya. Kita tahu bahwasanya pada masa Nabi Muhammad SAW semua bermuara kepada kanjeng Nabi, sehingga fase-fase ini itu semua keilmuan keislaman itu fasenya adalah pada masa Nabi di bawah naungan Nabi Muhammad. Nah, setelah itu studi klasik pada masa periode klasik ini akhirnya mengalami berbagai macam kemajuan di awal-awal, yaitu ketika fase pertama, fase perluasan. Jadi fase pertama ini adalah fase perluasan, di mana integrasi dan puncak perkembangan dan kemajuan itu ada di setiap daerah. Daerah Islam meluas dengan begitu pesatnya, dengan adanya instansi kekuasaan tentunya, ya, itu sampai kemudian ke daerah Spanyol,
daerah Persia, ya, dan begitu seterusnya. Nah, perkembangan dan perluasan wilayah ini mengakibatkan ilmu pengetahuan semakin naik, semakin memuncak, ya, baik dalam hal bidang agama ataupun yang non-agama, maupun juga bidang kebudayaan. Semuanya itu ada bermula, ya, mulai naik. Nah, periode klasik ini kemudian menghasilkan para ulama-ulama besar. Karena kan tadi kurun waktunya adalah 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, sehingga akan memunculkan berbagai macam pengetahuan, ilmu pengetahuan yang di situ juga memiliki tokoh-tokoh yang besar. Ya, termasuk ulama-ulama besar pada masa itu juga hadir. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya, dalam bidang hukum. Kemudian ada Imam Asy'ari, Imam Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil bin Atha, Abu Huzail An-Nazam Al-Jubai dalam bidang teologi, atau Zunun Misri, ya, atau Abu Yazid Al-Bastami Al-Halaj dalam mistisisme atau tasawuf. Kemudian ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskaweh dalam filsafat. Ya. Kemudian ada Ibnu Hasham, Ibnu Hayyan, Al-Khwarizmi, Al-Mas'udi, dan juga Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini semua adalah ketika muncul bagaimana kemudian perluasan ilmu pengetahuan itu menginjak pada puncaknya. Ya, sehingga fase pertama ini adalah fase perluasan ilmu pengetahuan dan pemahaman, sehingga pada masa klasik ini Islam dipandang sebagai sangat pesat, ya, sebagai agama baru, sebagai agama yang menurut sejarah itu adalah agama baru, itu mengalami perkembangan yang luar biasa pada masanya. Periode masih periode klasik. Kemudian ada di akhir-akhir periode klasik itu ada fase perpecahan, ya, fase perpecahan, di mana keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kita tahu bahwasanya memang di satu sisi ilmu pengetahuan pada perkembangan yang begitu luar biasa, tetapi di bidang politik, ya, kekuasaan itu semakin pecah, ya, karena masing-masing kekhalifahan itu kekuasaannya semakin menurun dan pada akhirnya dirampas dan dihancurkan oleh berbagai macam kekuatan-kekuatan lain. Nah, disinilah kemudian masa perpecahan ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan politik tentang ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan itu semakin tidak, sehingga kita tentunya tahu bahwa pendidikan bisa maju juga ada kebijakan dari pemerintah, ya, atau dari Menteri Pendidikan atau dari Menteri Agama, gitu ya, yang kaitannya dengan kemajuan dari adanya lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga agama. Sehingga kalau misalkan di atasnya itu semakin konflik, semakin tidak bisa terhindarkan, maka tentunya dampaknya pada perkembangan itu. Ya, akibat dari kebijakan-kebijakan yang tidak menekankan kepada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam, pada akhirnya banyak provinsi-provinsi yang mulai lepas, ya, karena jenuh dengan pertikaian di pusat yang itu semakin ribut urusan-urusan itu, sementara pendidikan yang ada di bawah yang pengen maju, pengen berkembang dan lain sebagainya itu tidak mendapatkan kebijakan yang pas karena adanya keributan-keributan politik itu, ya, dan itu mengalami semua masa mengalami hal seperti itu, ya. Jadi ada satu sisi kemudian kebijakan politik itu menjadi sesuatu yang penting, ya, ketika kita kaitkan dengan kekuasaan, ya, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, ya, kebijakan pendidikan dan lain sebagainya itu ada di tangan penguasa. Nah, disitulah kemudian periode klasik di sini mengalami sebuah perpecahan pada fase yang kedua. Ya. Dan kita tahu pada masa klasik yang kita lihat pada masa Nabi, ya, bahwa Nabi Muhammad itu pada saat masih ada perpecahan permasalahan itu bisa ditangani langsung oleh Nabi, sehingga tidak ada yang kemudian sesuatu hal yang baru yang itu saling bertentangan antara para sahabat. Karena para sahabat yang saling bertentangan akan ada pemutus yang pertama, yang utama, yaitu Kanjeng Nabi. Kalau di masa-masa yang setelah wafatnya Kanjeng Nabi, perpecahan itu akan muncul. Kenapa? Karena tidak ada tokoh yang sentral yang itu menjadi pemutus hukum seperti hanya Nabi ini. Nah, mereka sama-sama statusnya sahabat, sama-sama statusnya tabi'in, gitu ya. Dan masing-masing merasa mereka yang paling berwenang untuk kemudian mengajukan sesuatu yang perpecahan, solusi dan lain sebagainya itu. Sehingga disinilah kemudian masa-masa fase itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada masa Nabi. Perbedaannya di sini. Kalau pada masa Nabi misalkan, pemecahan permasalahan itu semuanya bermuara kepada Nabi. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat para sahabat itu semuanya bermuara
Jawabannya ada kepada Nabi. Ya, tetapi Nabi juga tidak memberikan hanya meninabobokan pemikiran para sahabat, ya, tetapi memberikan kesempatan untuk para sahabat berinovasi dalam pemikirannya. Misalkan sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau diangkat menjadi gubernur oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman, sebelum berangkat, ya, Rasul menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, ya, wahai Mu'adz, kalau di sana itu ada peristiwa, ada kejadian yang membutuhkan adanya pemecahan masalah, kira-kira kamu gimana cara memecahkan masalahnya, cara memberikan solusinya? Kaifa takdi, apa yang kamu lakukan? Mu'adz bin Jabal mengatakan, apa yang ada di Allah, ya, dalam kitabullah. Kemudian fa'ilam yakun fi kitabillah, kalau tidak ada di dalam kitabullah Al-Qur'an, terus gimana? Maka sobat Mu'adz mengatakan fa bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sunnah Rasulullah, ya. Tapi kalau misalkan fa'ilam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada, gimana? Kalau tidak ada di sunnah Rasulullah, terus gimana? Qala ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Nah, disinilah kemudian ada inovasi yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz, yaitu melakukan ijtihad, melakukan upaya untuk memecahkan permasalahan. Dan kemudian Kanjeng Nabi tidak marah di sini. Kanjeng Nabi mengatakan, alhamdulillah allazi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Mu'adz. Jadi pemecahan permasalahan pada masa itu studi Islam semuanya bermuara kepada Kanjeng Nabi. Ya, kalau sudah setelahnya Nabi itu semuanya muaranya kepada kebijakan politik tadi yang saya sampaikan, ya, kebijakan politik yang kemudian pada masa-masa fase-fase akhir di masa fase tentang klasik itu akan terjadi perpecahan karena apa? Karena banyak perpecahan-perpecahan politik, ya, peperangan-peperangan yang itu antar sesama sebenarnya, ya, bukan lagi antar wilayah Islam dan non Muslim, tetapi wilayahnya sama-sama Islam, tetapi wilayah itu saling berebut dan saling pengen menguasai. Nah, itulah yang kemudian mengakibatkan orang Islam sibuk permasalahan politik, tidak kemudian mengarah kepada permasalahan-permasalahan umat, khususnya kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau studi Islam. Nah, disinilah perbedaan ketika masa klasik pada masa Nabi dan juga pada masa akhir-akhir fase klasik, ya. Nah, karena pada masa Nabi semua permasalahan semua langsung pada Nabi, sehingga tidak ada yang khawatir kalau kemudian studi Islam itu pada masa Nabi itu kekurangan ada pada Nabi. Nah, tidak hanya itu, ya, ada beberapa contoh lain, misalkan Kanjeng Nabi memberikan gambaran kepada pemikiran para sahabat untuk kemudian berkembang, ya. Studi Islam ini ada perkembangan melalui pemikiran para sahabat. Jadi ada kisah, ya, bahwa sahabat Umar bin Khattab itu mencium istrinya pada saat puasa. Ya, kemudian sahabat Umar khawatir ini, jangan-jangan ini bisa batal puasa saya, dan saya nanti gimana ini puasa kok tidak dilakukan. Fa'ataitu Rasulullah SAW, faqultu fa'altu al-yauma amron aziman, qabbaltu wa ana shahih. Ya Rasulullah, saya melakukan pada hari ini sesuatu yang begitu besar, ya Rasulullah. Saya mencium istri saya sementara saya sedang puasa. Kemudian Kanjeng Nabi tidak langsung mengatakan jawabannya. Kanjeng Nabi meminta para sahabat Umar itu memberikan analogi, ya, menganalogikan. Dengan cara gini Kanjeng Nabi menyampaikan, kalau menurutmu, pendapatmu, kira-kira kalau orang berkumur-kumur pada saat puasa, kira-kira gimana? Fakultu la ba'sa, nggak apa-apa Kanjeng Nabi, tidak apa-apa. Dalam artinya tidak batal puasanya. Ya sudah, nah gitu. Jadi Kanjeng Nabi memberikan gambaran dulu, ya, dengan mengkiaskan bahwa perbuatan itu dengan seperti berkumur-kumur pada saat puasa. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa jawabannya jelas dengan cara kias tentunya. Kemudian ada kasus sholat asar di Bani Quraidah. Kanjeng Nabi menyampaikan, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sholat, ya, kecuali nanti sampai di Bani Quraidah. Nah, itu. Kemudian karena para sahabat itu ada beberapa kelompok, ya, kelompok pertama, kedua, ketiga mungkin masih bisa menemukan sholat asar di Bani Quraidah. Tetapi masalahnya ketika kelompok terakhir melakukan perjalanan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah, kalian jangan sholat, ya, kecuali nanti sampai di Bani Quraidah. Jangan sholat asar dulu, nanti sholat asarnya di Bani Quraidah saja. Nah, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini mungkin pas untuk kelompok-kelompok 1, 2, 3. Tapi untuk kelompok terakhir, ini kemungkinan besar kurang pas. Karena kelompok terakhir ini berangkatnya jam berapa, ya, dan nyampainya jam berapa, tentunya bisa jadi mereka kebingungan para sahabat ini yang kelompok terakhir ini.
Kalau kita menunggu sampai di Bani Quraidah sampai, maka kita akan sholat asarnya itu akan kodok jadinya, karena kita bisa sampai di sana sholat pada waktu sholat isya, nah itu pada waktu isya, sehingga kita akan menghindari atau menjauhkan sholat asar dari waktunya. Ini gimana ya? Kemudian terpecah menjadi dua. Ada yang tetap memegang teguh apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yaitu sholat asar di Bani Quraidah saja, walaupun statusnya nanti sholat asarnya kodok, ya. Tapi karena arahan Kanjeng Nabi sholat asarnya di Bani Quraidah, masalahnya di situ. Tapi satu sisi para sahabat mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sholatnya nanti di Bani Quraidah itu kalau masih menemukan waktu sholat asar. Kalau sudah tidak menemukan sholat asar, ya tentunya Kanjeng Nabi nggak akan mengatakan kayak gitu. Akhirnya ada sahabat yang sholat di jalan, karena waktu sholat asar di Bani Quraidah nanti kalau sholatnya menunggu sampai tempat, maka akan bisa sampai isya, gitu, sehingga sholat asarnya menjadi qadha. Nah, disinilah terjadi ijtihad dua pendapat para sahabat terkait dengan sholat asar, apakah nyampe di Bani Quraidah ataukah sholat asarnya itu di jalan dulu. Karena apa? Karena waktunya sudah mepet. Nah, sehingga disinilah terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian semuanya itu disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana ini Kanjeng Nabi? Kita memiliki dua pendapat yang berbeda. Mana yang benar, mana yang salah? Kanjeng Nabi tersenyum dan tidak marah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, kalian sudah berpikir keras, dan untuk itu kalian semuanya mendapatkan pahala. Nah, disinilah kemudian perkembangan pemikiran para sahabat itu mulai terbentuk pada masa Nabi sebenarnya. Sehingga perkembangan para sahabat inilah yang kemudian pemikiran sahabat akan semakin mengembangkan bagaimana studi Islam itu berkembang. Ada ijtihad, ini kalau dalam hal ini kaitan dengan hukum ya, masih permasalahan dengan hukum. Nanti lagi contoh yang lain, ini contoh yang perkembangan hukum, bahwa ternyata ada ijtihad gitu loh. Ternyata tidak hanya pada Al-Quran dan hadis saja, ternyata ada ijtihad, ada perkembangan pemikiran manusia diperbolehkan. Ya, kalau memang sudah mampu untuk melakukan upaya untuk ijtihad, maka boleh. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa kita bisa kemudian mengembangkan yang ada di Al-Quran maupun hadis untuk diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu produk hukum. Nah, ini perkembangan, ini mulai perkembangan bagaimana kemudian hasil-hasil karya para sahabat sering dianggap sebagai masa klasik awal tadi ya. Masa klasik awal peradaban Islam itu berjalan selama 40 tahun. Nah, pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan terpusat pada usaha untuk memahami Al-Quran, hadis, ya, untuk memperdalam pengajaran akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi yang perlu dicatat juga, pada masa ini juga ditanamkan budaya tulis dan baca. Kenapa? Kita tahu bahwa pembukuan Al-Quran itu terjadi pada masa sahabat, dan di mana Al-Quran itu harus dituliskan. Ya, bagaimana kemudian pentingnya ini orang-orang Islam menulis, orang-orang Islam mempelajari khat, ya, mempelajari tulisan-tulisan, imla dan lain sebagainya, sehingga agar supaya Al-Quran bisa ditulis dimanapun, ya, sehingga mushaf itu kan tempat di mana Al-Quran dituliskan dimanapun. Nah, semua orang Islam bisa menuliskan Al-Quran dimanapun, sehingga apa? Al-Quran tidak terpusat pada satu, karena memang belum ada fotokopian, gitu ya, sehingga kesulitan untuk kemudian menuliskan ulang. Kalau misalkan hanya mengandalkan 1-2 orang saja, sehingga bagaimana kemudian budaya tulis menulis ini dikuasai oleh banyak orang, ya, sehingga tidak perlu kemudian hanya mengandalkan 1-2 orang saja, tetapi bisa mengandalkan yang lain. Nah, disinilah kemudian bisa orang lain itu bisa disebarkan ke seluruh wilayah-wilayah Islam, yang di sana bisa dikembangkan bagaimana penulisan Al-Quran dan gitu seterusnya. Nah, disinilah kemudian keahlian-keahlian ini yang menjadi bagian dari antara perkembangan. Ya, studi Islam sudah mulai para sahabat bisa mencatat, bisa menulis, bisa menghafal, dengan tidak hanya menghafal saja, tetapi menghafal dan juga bisa menulis dan begitu seterusnya. Untuk kemudian nanti bisa disebarkan atau bisa dibuat kembali Al-Quran yang ada sehingga bisa disebarkan. Karena belum ada fotokopian. Kalau sekarang udah enak, udah dicetak dari fotokopi, sehingga bisa menyebar itu begitu besarnya. Bahkan Al-Quran yang hadiah, yang kiriman-kiriman itu kan kadang sudah terlalu banyak, ya karena itu tadi, karena sudah banyak alat-alat teknologi yang kemudian bisa menggandakan tulisan-tulisan Al-Quran. Beda dengan yang masa lalu, ya. Sehingga tulisan-tulisan itu makanya kemudian banyak ada khat, ya, ada khat mana dan lain sebagainya, itu banyak sekali, dan itu ragam bahasa sekali. Ya, itu karena apa? Karena
cara penulisan itu berbeda-beda dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Sehingga perbedaan inilah yang kemudian mengakibatkan adanya ilmu khat, ya, ilmu tulisan Arab gitu. Khususnya kaitannya dengan tulisan-tulisan Al-Qur'an. Muncul ada ilmu kaligrafi. Ini kan kaligrafi kan studi Islam ya. Bagaimana kemudian Al-Qur'an dianggap sebagai suatu keindahan ya, suatu hal yang indah gitu. Sehingga orang ketika melihat itu ya teringat dengan Al-Qur'an atau kemudian menghafalkan ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Itu pada masa sahabat ya, jadi pada masa klasik yang pertama. Kemudian perkembangan pemikiran pada masa sahabat pasca Nabi ya, dan juga masa tabi'in awal, pengetahuan mereka semakin sempurna ya tentang kaitannya dengan hukum-hukum yang terdapat di Al-Qur'an. Karena tadi sudah digembleng oleh Kanjeng Nabi bagaimana kemudian menggali memahami Al-Qur'an, memahami hadis dan sebagainya. Ya, terus kemudian pembukuan-pembukuan juga sudah mulai ada di situ ya. Sehingga banyak sekali para sahabat membuat inovasi pemikiran, inovasi studi Islam kaitannya dengan pemikiran, khususnya kaitan dengan hukum, karena pada masa itu masih berkutat pada hukum, pada masalah akidah, nah itu masih berkutat di sana. Sehingga suatu Umar misalkan tidak lagi memberikan zakat kepada mu'alaf, padahal mu'alaf itu kan mustahik ya. Wal mu'alafati qulubuhum. Kenapa? Karena mu'alaf ini sudah kaya-kaya. Nah itu. Sementara orang Islam yang murni, yang masuk Islam itu karena budak, ya perbudakan atau yang dari awal itu semakin banyak. Ya, sementara mu'alaf yang kaya-kaya itu banyak juga. Akhirnya kan Sobat Umar agar supaya ini tidak harta zakat itu tidak semuanya masuk ke dalam mu'alaf semua, maka kemudian sudahlah mu'alaf yang kaya-kaya ini tidak perlu diberikan zakat. Nah, itu tanda pemikiran yang kemudian disampaikan oleh Sobat Umar. Sobat Umar juga pernah tidak menjalankan praktek hukum potong tangan pada pencuri pada masa paceklik dan kelaparan. Kenapa? Masa paceklik, masa kelaparan, orang kan wajar ya dalam masa lapar, kemudian paceklik, ya, kemudian dia mencuri itu kan kayaknya wajar ya. Ya orang lapar banget kok. Sementara dia melihat ada banyak barangnya orang yang bisa diambil, karena saking laparnya kan diambil. Dan seolah-olah ini kan gambarannya ya wajar gitu, karena lapar, karena dalam posisi masa paceklik, masa kelaparan. Akhirnya apa? Saud Umar memutuskan orang-orang yang pada masa ini kemudian terjadi pencurian karena alasan paceklik dan kelaparan tidak dipotong tangannya, tapi diganti dengan hukuman lain. Ya, karena hukum potong tangannya ibaratnya itu bagi orang yang memang sengaja melakukannya, memang berencana dan lain sebagainya. Kemudian pengucapan 3 talak dalam satu majelis dianggap 3 talak. Jadi ada orang misalkan si A, si B, si A ini laki-laki, si B perempuan istrinya, kemudian si A, si suaminya itu mengatakan talak kepada si B, ya, dengan ungkapan 3 langsung. Ya. Si A mengatakan pada si B, saya talak kamu 3 kali talak. Ya. Maka menurut Sobat Umar itu 3 kali yang diungkapkan itu jatuh 3 talak. Padahal satu kan memberikan pengajaran kepada bahwa orang itu jangan serampangan omongannya. Ya, jangan mudah mengucapkan talak. Nah, karena itu akibatnya. Kalau sudah 3 kan berarti kan dia tidak boleh menikahi mantan istrinya lagi. Ya, kecuali harus dinikahi oleh orang lain lagi, muhalil kan. Nah, ini perkembangan bagaimana kemudian muncul ada ijtihad-ijtihad itu, muncul inovasi-inovasi baru itu, pemikiran-pemikiran baru itu. Inilah perkembangan masa studi Islam itu, ya, yang dilihat dari hukum tentunya. Berbagai macam perkembangan pada masa tabi'in dan tabi'in. Nah, ini sudah mulai berkembang lagi, tidak hanya masalah-masalah hukum-hukum saja, tapi sudah memulai fan-fan ilmu itu sudah mulai muncul. Ada ulmu syariah, ilmu agama, fikih, tafsir dan lain sebagainya. Ada ulmu lisaniyah, ada ilmu yang perlu memastikan bacaan Al-Quran tajwid, menafsirkan, menulis Al-Quran khat dan lain sebagainya. Ada nahwu sorof ya, itu dan lain sebagainya. Ada ilmu tarikh, ilmu sejarah, ya, sejarah tarikh kaum muslimin dan segala perjuangannya. Ada riwayat hidup pemimpin mereka, ada tarikh umum, ada tarikh bangsa-bangsa dan itu seterusnya. Itu juga berkembang. Ada ilmu qiraah ya tentang Al-Quran, ada qiraatus sab'ah, ada bacaan-bacaan yang dikatakan itu mempunyai dasar yang kuat dan begitu seterusnya. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu nahwu, ada ilmu bumi, ya, menjelaskan tentang struktur bumi, geografiah, ya, sehingga nanti untuk keperluan apa ilmu bumi itu? Ya untuk keperluan menunaikan haji, menuntut ilmu dan dakwah, ya. Kenapa? Karena seseorang agar tidak tersesat di perjalanan. Kalau sekarangnya mungkin Google Map, gitu ya. Google Map itu ilmu bumi, ilmu tentang bagaimana bumi dipotret, gitu ya, dipotret sehingga orang tidak untuk haji. Orang mau haji, jalannya kemana ini? Nggak ada, belum ada
pemandu jalan gitu ya, kayak misalkan Jakarta ke sana, Arab Saudi ke sana misalnya gitu. Tidak ada. Ya, sehingga butuh ilmu-ilmu bumi itu. Kemudian apa kaitannya dengan arah dan lain sebagainya, mau sholat arahnya gimana, arah kiblatnya bagaimana, ya di sebelah mana, itu semua adalah merupakan perkembangan pada masa itu. Ya kompas akhirnya muncul gitu ya, ilmu tentang kompas, tentang arah-arah dan lain sebagainya. Itu muncul pada masa tabi'in dan tabi'in. Ya, semakin berkembang. Ini kita potretnya melalui perkembangan studi Islam ya. Kalau kaitan dengan politik, wah sangat ruwet sekali ya. Karena itu perkembangan politik luar biasa. Tetapi yang kita kaji ini adalah kaitannya dengan studi Islam. Tidak mengarah kepada kepolitikan ya, kajian-kajian keislaman. Kalau kepolitikan praktis, ya oke, kalau kepolitikan keilmuan bisa masuk. Tapi kalau kepolitikan praktis, itu pada masa itu masa-masa yang luar biasa, perpecahan dan pertikaian antar golongan gitu. Kemudian bidang-bidang pada masa Bani Abbasiyah itu juga ada bidang filsafat, ada ilmu kalam, ada ilmu kedokteran masuk, ada ilmu kimia, ada juga ilmu hisab. Ya. Itu semua juga berkembang pada pengembangan di Islam pada masa tabi'in. Ya. Tadi dikatakan bahwa pada masa tabi'in itu mulai banyak perkembangan yang terjadi pada ilmu pengetahuan, di mana ijtihad dan mulai ada masuknya ilmu-ilmu sains dan berhubungan dengan Eropa dan lain sebagainya, itu sudah mulai masuk pada masa-masa itu, sehingga juga pada masa itu juga mulai luar biasa, apalagi daerah-daerah yang sebelumnya yang jauh dari pusat ya, dari kelompok Hijaz ya, dari wilayah-wilayah Hijaz, wilayah Mekah, Madinah dan sekitarnya, dan jauh dari situ, itu pengetahuan studi Islam itu butuh ada pembukuan-pembukuan. Kenapa? Karena pertama mulai lemahnya kemampuan bahasa Arab, diakibatkan banyak berinteraksi dengan bangsa lain. Ya, ibaratnya kita ini kalau keluar negeri tidak pakainya bahasa Arab, ya, kita pakainya bahasa Inggris, sehingga kita fokusnya belajarnya bahasa Inggris gitu ya, bukan bahasa Arab. Nah, sehingga banyak orang yang kemudian kurang menguasai bahasa Arab. Sementara semua pembukuan itu semua berbahasa Arab. Khazanah keislaman semuanya berbahasa Arab. Nah, sama kayak kita, kalau kita tidak mampu memahami bahasa Arab, sementara keilmuan Islam ada di kitab-kitab bahasa Arab, itu bagaimana terus? Ya, kita mengembangkan keilmuan keislaman itu. Nah, akhirnya kita pakainya dari Barat, ya, teori-teori yang Barat dan lain sebagainya. Ya, karena lebih populer dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, itu juga terjadi pada saat itu, mengakibatkan butuh ini supaya agar studi Islam itu tetap berkembang, maka akhirnya muncul pembukuan-pembukuan ilmu pengetahuan, bahkan penerjemahan-penerjemahan pun juga mulai digalakkan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak paham tentang bahasa Arab itu tadi. Nah, perkembangan wilayah juga semakin luas, sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya persoalan yang belum diketahui kedudukannya, karena semakin kompleks perkembangan, terus kemudian perkembangan apapun ya akan semakin banyak dan itu semakin kompleks, sehingga butuh hukum-hukum yang baru. Akhirnya muncullah kaidah-kaidah hukum, qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih muncul. Munculnya banyak persoalan juga tidak tidak pernah terjadi atau sebelumnya belum pernah terjadi dan memerlukan sebuah ijtihad yang mendesak untuk dilakukan. Nah, dari sinilah kemudian muncul ada madrasah namanya madrasah Irak dan juga ada madrasah Hijaz. Madrasah Irak ini mewakili daerah di luar pusat ya, atau daerah-daerah. Madrasah Hijaz ini ada di pusat, yaitu di daerah Madinah, Makkah dan sekitarnya ya. Kalau madrasah Irak ini sudah agak keluar, jadi akan memunculkan berbagai macam pandangan-pandangan hukum ya kaitannya dengan perkembangan keislaman itu. Nah, dari dua madrasah ini, kalau yang di pusat itu namanya Ahlul Hadis ya. Kalau di Irak itu pusatnya itu adalah Ahlul Ra'i. Ya, keberadaan Ahlul Ra'i, kenapa kok ada Ahlul Ra'i, ahli filsafat gitu ya, ahli berpendapat dengan akal pikiran. Kenapa? Karena sedikitnya hadis yang sampai ke ulama-ulama Irak. Karena kan semuanya terpusat ya, pendidikan, semua pembukuan keilmuan itu semuanya terpusat di pusat. Ya, semuanya ada di Mekah dan Madinah. Nah, itu. Sehingga yang jauh-jauh itu kurang sekali. Akhirnya lah muncul berbagai macam banyak pendapat-pendapat para ulama dengan menggunakan akal pikirannya. Kemudian seleksi hadis juga ketat sekali. Kenapa? Karena bisa jadi sampainya hadis ke daerah-daerah yang jauh dari pusat, itu mengakibatkan hadis-hadis itu sudah berubah, sudah banyak modifikasi, ya. Dan ini yang kemudian akan repot. Itu perkembangan pada masa hadis sendiri ya. Pada puncaknya adalah pada masa ini ada tokoh wacana Islamisasi ilmu pengetahuan.
ada 3 aspek kalau kita lihat diambil dari pendapatnya Amin Abdullah ya, bahwa ada hadratul nas, ada hadratul ilm, ada hadratul falsafah. Jadi keilmuan UIN Saizu ya, itu harus bertumpu pada 3 aspek, yaitu aspek peradaban nas, Al-Quran dan hadis. Oke, karena kita UIN, karena kita Universitas Keislaman, maka studi Islamnya itu tentang Al-Quran dan hadis. Oke, selesai situ. Tapi juga ada aspek peradaban. Apa itu? Integrasi, interkoneksi dengan keilmuan lain. Makanya kemudian nanti akan ada fakultas-fakultas umum bisa jadi. Kayak misalkan di UIN Jogja itu sudah banyak fakultas-fakultas umum ya. Atau juga prodi-prodi umum akan dibuka di situ. Ya. Dan aspek filsafat juga muncul masuk pada pemikiran dan logika. Kalau awal-awal IAIN Einstein itu masih pada kajian tentang peradaban nas, yaitu peradaban Al-Quran dan hadis. Bagaimana mempelajari Al-Quran dan hadis melalui berbagai aspek ilmu. Ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hadis, ada ilmu Quran, dan lain sebagainya. Itu fokusnya ke sana terus. Tetapi kalau sudah di UIN, itu kajiannya sudah harus bisa berkembang. Aspek peradaban nas oke, aspek peradaban keilmuan juga oke, aspek filsafat juga oke. Disinilah kemudian penumpu kajian-kajian keislaman itu akan semakin berkembang. Sehingga tidak ada lagi yang namanya dikotomi keilmuan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa UIN adalah kampus Islam, kemudian Unsud adalah kampus non-Muslim. Tidak boleh kayak gitu. Karena apa? Karena keilmuan bisa digabungkan.